Alhamdulillah binikmatihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bulan Ramadan dengan ibadah saumnya menjadi momentum yang luar biasa bagi kita untuk melatih pengendalian diri. Sebab manusia dengan pengendalian diri yang baik sangat memiliki efek yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupannya. Namun menurut saya ada beberapa tradisi atau perayaan dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang mungkin pada mulanya ditujukan supaya menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, tapi justru malah mengikis esensi dari ibadah saum itu sendiri. Jadi Ramadan tak lagi menjadi momentum untuk mengendalikan diri, tapi malah semakin menebalkan perilaku impulsif atau perilaku berlebihan. Kita mulai dari tradisi munggahan. Kita mengenal tradisi munggahan untuk menyambut bulan Ramadan. Sejatinya tidak ada yang salah dengan munggahan, karena munggahan itu pada mulanya ditujukan untuk menyambut bulan Ramadan dengan berkumpul, bersilaturahmi dengan keluarga, teman ataupun rekan, yang mana disertai dengan kegiatan makan-makan. Namun yang saya rasa akhir-akhir ini semakin hari justru yang tradisi munggahan ini tidak lagi identik dengan bersilaturahminya, tapi malah identik dengan kegiatan makan-makannya. Jadi malah momen gitu untuk mumpung belum Ramadan, mumpung masih bisa makan di siang hari, jadi kita mencicipi ragam jenis makanan dan minuman. Saya rasa ada yang kurang selaras begitu, karena nanti bulan Ramadan itu kan kita akan ditempa dengan menahan makan dan menahan lapar dan haus, tapi kemudian malah disambut dengan makan-makan. Seperti halnya kita akan naik gunung, kita akan melalui jalan yang tidak biasanya, maka latihannya pun dengan seperti mengangkat beban atau lari atau jalan dengan jarak yang jauh, sehingga nanti ketika naik gunung itu kita bisa melakukannya dengan tidak terlalu melelahkan. Pun begitu dengan saum Ramadan. Saum Ramadan ini kita akan ditempa menahan lapar dan haus selama 1 bulan penuh dan wajib, maka langkah baiknya kita persiapkan dirinya itu ya dengan saum sunnah gitu sebelum Ramadan tiba. Kemudian yang kedua, kegiatan atau tradisi ngabuburit. Sebetulnya tidak ada yang salah juga dengan kegiatan ngabuburit, di mana salah satu kegiatannya adalah kita keluar rumah untuk jalan-jalan, untuk menanti azan maghrib tiba. Tapi dikarenakan keadaan kita sedang lapar, kemudian disambut dengan dagangan makanan yang bertebaran di mana-mana, rasanya tidak hanya akan lapar di perut saja, tapi juga lapar di mata, sehingga kita pulang dengan membawa banyak makanan yang hanya karena nafsu semata. Ini tidak selaras lagi dengan esensi dari saum itu sendiri untuk menahan diri. Jadi menahan diri lapar dan haus, tapi justru daya beli dan budaya konsumsi di kita itu bulan Ramadan malah semakin lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya, yang seharusnya justru lebih rendah, karena kan kita sedang saum, sedang menahan lapar dan haus. Nah kemudian yang ketiga, menyambut Idul Fitri. Kita tradisinya dengan membeli pakaian yang baru. Kenapa ini tradisi bukan syariat? Karena seperti halnya dengan mukena ataupun kerudung, dalam yang disyariatkan oleh Islamnya itu adalah menutup aurat gitu, tapi kemudian budaya menyerapnya dengan dengan mukena ataupun dengan kerudung untuk menutup aurat perempuan. Tapi tidak ada salahnya ketika sholat gitu ya, tidak memakai mukena selama berarti sudah menutup aurat dengan sempurna. Pun begitu dengan pakaian terbaru. Pakaian baru ketika Idul Fitri adalah tradisi, sebagaimana menyerap begitu ya, bagaimana Nabi mencontohkan untuk memilih pakaian terbaik ketika Idul Fitri. Jadi kemudian budaya menyerapnya dengan ini versi pakaian terbaik saya, yaitu membeli pakaian baru. Adapun makna terbaik itu adalah berarti kan yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, atau yang tidak biasa dibandingkan yang lainnya. Maka makna pakaian terbaik di sini tidak mesti melulu tentang pakaian yang terbaru, tapi bisa jadi pakaian yang memang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
Jadi dia merasa itu pakaian yang lebih baiknya dibandingkan pakaian lainnya yang ada di lemarinya. Atau mungkin karena hanya digunakannya di momen-momen tertentu sehingga pakaian ini perawatannya lebih baik dibandingkan pakaian yang lainnya. Jadi tidak biasa seperti pakaian-pakaian yang lainnya. Perawatannya, mungkin kebersihannya, bahannya masih bagus karena jarang dipakai di keseharian. Maka makna dari pakaian terbaru di sini tidak melulu pakaian terbaik di sini tidak melulu tentang pakaian pakaian terbaik, tidak melulu tentang pakaian yang terbaru. Kemudian karena makna dari pakaian terbaru ini adalah serapan dari budaya, jadi kita bisa memaknainya dengan versi lain gitu. Jadi tidak harus membeli baju baru, mungkin dengan catatan kita sudah punya versi pakaian terbaiknya yang ada di lemari kita. Karena seringkali tadi budaya konsumsinya meningkat di bulan Ramadan dengan tidak hanya makanan tapi juga pakaian, akhirnya kita kadangkala lupa. Jadi terus saja ada barang yang masuk ke lemari tapi tidak seimbang dengan yang kita keluarkan dari lemari begitu. Jadi bertentangan lagi dengan esensi dari pengendalian diri dari ibadah saum itu sendiri. Itu jadi mungkin bisa jadi pilihan sesekali ketika Ramadan tiba, ketika Idul Fitri tiba, kita tidak membeli baju baru atau pakaian baru sebagai pemaknaan atas pakaian terbaik gitu. Jadi tidak ada yang salah juga sebetulnya dengan membeli pakaian baru ketika Idul Fitri, tapi kita mesti melihat lagi ke dalam diri kita ketika membeli pakaian baru itu dalam rangka apa? Dalam rangka pengamalan contoh dari Nabi kah? Dalam rangka kebutuhan atau dalam rangka ya ini hanya kebiasaan tahunan saja, ikut-ikutan saja. Kemudian yang terakhir yaitu makan ketika Idul Fitri. Ya tidak ada yang salah juga karena Idul Fitri ya maknanya harinya kembali makan. Maksudnya dari sebelum 1 bulan sebelumnya kita tidak makan saum, maka Idul Fitri kita kembali dari kebiasaan yang berbeda, yaitu kita boleh makan kembali. Nabi pun ketika Idul Fitri kan beda dengan Idul Adha. Sebelum pergi Id beliau makan dulu, tidak berbeda dengan ketika Idul Adha. Nah namun tadi karena kita sudah ditempa 1 bulan penuh tidak makan, kadang jadi momen untuk berlebihan begitu ya ketika Idul Fitri. Nah ini maha luar biasanya Allah dan syariat Islam, setelah ditempa di bulan Ramadan kita disambut dengan bulan Syawal. Jadi supaya latihannya berhasil gitu ya, jadi tidak lenyap setelah Ramadan usai, disambut dengan bulan Syawal, yaitu yang mana ada syariat saum Syawal. Jadi supaya mengerem gitu ya kebiasaan makan yang berlebihannya dengan melaksanakan saum Syawal. Mudah-mudahan tidak hanya tentang saumnya saja. Jadi kebiasaan Ramadan yang kita bangun di bulan Ramadan tidak lenyap di bulan-bulan yang lainnya gitu. Karena mungkin dalihnya yang pertama di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan gitu ya. Jadi mumpung nih bulan Ramadan, jadi segala amalan dimasukkan di bulan Ramadan. Atau mumpung karena saum itu ibadah yang kita bisa lakukan bersamaan dengan ibadah yang lainnya. Tidak seperti sholat. Ketika kita sholat ya khusyuk, sholat saja tidak bisa sambil zakat, tidak bisa sambil sedekah ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita sedang saum, kita bisa sambil mengerjakan ibadah yang lainnya. Ya, saya sedang saum tapi juga sholat, tapi juga sedekah, baca Quran dan lain sebagainya. Nah mungkin dengan dalih seperti itu mumpung gitu ya, jadi malah menumpuk semua amalan di bulan Ramadan. Ramadan bukan momentum untuk menumpuk amalan, tapi untuk memupuk amalan. Jadi amalannya dipupuk di bulan Ramadan, kemudian subur dan diteruskan di bulan-bulan yang seterusnya. Atau bagaimana kalau kita rubah ritmenya dari yang membangun kebiasaan di bulan Ramadan, kemudian diteruskan di bulan seterusnya, dirubah jadi latihan 11 bulan sebelum menuju Ramadan. Jadi kita saum sunnah dulu dibiasakan, sholat malam dibiasakan, sehingga kita bisa memberikan performa terbaik ketika bulan Ramadan tiba. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya sebetulnya tidak ada yang salah dengan tradisi-tradisi tadi.
kita boleh munggahan, asalkan yang kita fokuskan tidak tentang makan-makannya. Kita boleh ngabuburit, asalkan fokusnya jangan sampai kita impulsif buying gitu, jadi berlebihan dalam membeli sesuatu. Atau kita juga boleh membeli pakaian baru, asalkan kita lebih teliti lagi, maksud dari beli pakaian ini untuk apa? Untuk pengamalan-kah atau hanya untuk kebiasaan tahunan atau untuk ikut-ikutan saja? Kemudian juga kita boleh makan tentu di Idul Fitri, tapi dengan pemaknaan dengan batasan-batasan yang mungkin bisa dibantu dengan saum Syawal. Karena setiap tahunnya ya saum itu ya begitu-begitu saja, maksudnya sebagai kaifiatnya ya begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Nah, kadangkala apa yang kita lakukan berulang itu menghadirkan kebosanan gitu. Jadi jangan sampai kita setiap tahun Ramadan saum ya hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan makna apapun. Jadi kita bisa lebih merenung lagi, lebih teliti lagi dalam melaksanakan segala hal, tidak hanya tentang Ramadan tapi juga hal yang lainnya, sehingga kita bisa memaknai tidak bosan setiap kali melaksanakan rutinitas ibadah ini, tapi selalu menemukan makna-makna baru. Di dalam Islam pun kan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Kalaulah kita jadi tergantung niatnya, itu bisa jadi pahala atau bahkan jadi dosa dengan satu kegiatan yang sama gitu. Jadi untuk kesimpulannya lebih memaknai lagi apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini ataupun Ramadan selanjutnya yang akan kita lalui, kita bisa menemukan makna-makna baru, hikmah-hikmah baru, sehingga tidak hanya mendapatkan lelahnya saja, tapi juga terus meningkatkan kualitas diri kita. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.